Saya langsung ingat siapa? Yakub. Yakub. Bagaimana Yakub? Dia bergumul dengan Allah. Kejadian pasal 32. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, maka ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Hasilnya adalah coba 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Israel adalah pemenang. Dan ternyata Yakub justru karena dia menang, dia diberkati pada waktu pagi, dan selama hidupnya Yakub pincang. Itu pembentukan. Jadi jangan selalu berpikir kalau diberkati berarti sehat-sehat pendeta. Aku belum baca Alkitab. Kalau baca Alkitab saudara akan terkejut melihat, ya. Ternyata pembentukan justru terjadi kepada anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi. Dipukul. Dipukul dan dihajar. Ini tulis besar. Dipukul, dihajar, apa tadi? Diberkati. Cara pemberkatannya tadi itu dapat pukul. Ini anak yang dikasihi dipukul, dihajar, diberkati, ternyata malah ini sama dengan dipukul. Dibuat jadi pincang. Dan Yakub tidak protes. Oh saudara, Yakub jadi lain. Kenapa kemudian Israel untuk mengucapkan berkat mereka mengucapkan nama ini. Kamu diberkati oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata cara Yakub menjadi Israel, caranya begitu. Ya. Yakub tidak protes. Diberkati kata. Masa diberkati tereno? Sekarang kita sukento. Oh saudara. Coba. Kan ya mungkin kalau mau mengasihi anak, kok kita mesti bikin kento pada dia. Justru karena sayang, mama aja tuh kento, jangan anak. Saya bilang, Akang Tuhan paling sayang pada orang.
Kalah orang tua sayang orang. Kenapa? Tuhan selalu melihat apa? Tujuannya. Nah, ini anak daripada dia nak kento, dia nak mau sampai pak kita di sorga. Bagus dia patah DP kaki. Bagus patah DP tangan. Patah DP usaha. Nah, ini kan baku lain cara pikir. Coba, cara pikir ini pendeta lain dorong. Orang sini belajarnya seperti itu. Alkitab soalnya tulis begitu. Justru karena kamu diberkati, kamu tuh dijaga. Cara penjagaan Allah begini. Yohanes 15. Justru karena kamu ini berbuah, maka kamu harus dibersihkan. Itu cara Tuhan. Jadi bukan, Tuhan apa yang kita pesalah? So tahu kita tidak ada sementara berbuah. Kenapa kok kita dapat pukul terus? Loh, kalau saudara lihat carang lalu dibersihkan bagaimana? Loh, kasih keluar sama tuh yang dia pikir. Loh, ini bagian dari carang itu. Mesti dibersihkan, dikeluarkan. Ada dulu saya pernah baca ada budaya dari biasa orang-orang dulu tahu di Afrika atau di mana itu ya, waktu anak laki-laki waktu dia beranjak jadi pemuda ya, dia akan disiapkan jadi pemuda oleh siapa? Oleh orang tuanya, DP papa. Bagaimana dia bicara? Dia bawa itu anak di utang. Bawa di utang, toh, kong apa? Kong bagaimana? Kong ika di pohon, bayangkan saudara. Toh, bawa di utang, kong ika di pohon. Ini mau ajar berani kata tuh anak. Kong sampai gelap saudara. Dia kan suka ketakutan nanti kalau ada ular atau ada apa bayangkan. Dia mesti menghadapi dan bayangkan. Dia boleh melawang toh. So Ika, nah itu saudara. Cuma mau ajar berani untuk melewati malam sendirian, dia tidak bisa bikin apa-apa, tapi dia mesti berani. Dan saudara biasanya begitu kata, nanti menjelang pagi baru dia sadar. Ada koten orang di situ. Ada papanya. Di kejauhan dengan siap dengan apa? Panah. So siap. Jadi bukan cuma dia yang so ketakutan. Kita cuma sendiri enggak. DP papa sepanjang malam dengan panah. So siap. Jadi kurang mau lepas tuh panah. Dia mau siap apa? Kalau ada binatang badekat pada DP anak, kita langsung tak. Jadi DP anak aman. Tapi anaknya itu pelajaran pertama. Untuk dia berani. Bayangkan, saya sampai oh Tuhan, orang tuh tahu, persis seperti Yesus dan murid-murid. Yesus suruh mereka apa? Pergi ke seberang. Bayangkan, dorang pergi ke seberang kok Yesus yang ndak iko. Yesus apa? Naik di atas gunung. Lalu dia berdoa di sana. Kemudian dari gunung itu dia melihat ke danau. Dia punya pandang mata yang paling luar biasa. Dari kejauhan dia melihat murid-murid. Orang banyak dia suruh pulang. Murid-murid dia suruh naik perahu. Yang tahu? Saudara, saya habis pikir. Saudara ini kelompok mana? Kelompok orang banyak atau kelompok murid? Soalnya kalau jadi orang banyak menyenangkan. Saudara boleh pulang kapan saja. Iko engkau mau toh. Kalau mau suka masuk gereja dia masuk. Maka kalau mau suka makang-makang dia pergi makang-makang. Biar ada ibadah dia pergi dengan DP kesukaan. Itu orang banyak. Tapi kalau dia murid, dia dengar perintah guru. Guru bilang apa?
Orang banyak pulang. Murid-murid naik perahu, kom pergi di seberang. Biasanya Yesus iko. Kali itu Yesus suruh dorang sendiri. Dan bayangkan saudara, dorang enter tanya, guru, guru dang sebentar mau nanya apa? Dorang so takut mau tanya. Kan dorang belum pernah lihat Yesus berjalan di atas air. Murid-murid disuruh menyeberang sendirian. Yesus naik ke atas. Lalu bagaimana? Ayat 46. Nah, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini trompet Tuhan namanya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Bagus ini baca Matius atau Yohanes. Apa? Yesus solia ada angin sakal. Tapi dia tunggu sampai sangat payah mereka mendayung. Semua tenggelam. Semua pecah tuh perahu. Selama mereka belum kepayahan mendayung, Yesus belum datang. Dia lihat pada orang dari atas. Dorang tidak sendirian. Mereka tidak pernah tahu kalau Yesus benar di darat, bahkan di atas gunung. Tapi dari gunung itu dia melihat muridnya. Tuh, ini latihan. Latihan sampai ukur saudara semua tenggelam. Sampai kira-kira jam 3 malam. Betul-betul sangat kepayahan. Kurang dunia obat dari Tuhan. Semua mati itu orang. Tuhan, di mana Tuhan sebenarnya? Maka kira-kira jam 3 malam. Yesus datang. Bajalang di atas air. Bagaimana? Dia langsung tolong. Nah, lihat itu. Apa? Dan ia hendak melewati mereka. Dia nyandak mau singgah. Dia mau lewat akang. Saudara doa, puasa, panggil pases. Semua dia baking. Yesus bukan langsung datang, kok langsung bayangkan dia berjalan. Badai tetap mengamuk, sedang mengamuk, dan Yesus berbuat seolah-olah dia nyak kenal pada orang. Dia sopongo. Dia nyak peduli orang. Saudara mesti tahu, orang Tuhan ada saatnya dia tunggu sampai saudara paksa pada dia. Soalnya. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat takut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, ini cara Tuhan, ya. Cara Tuhan melatih murid-murid. Kalau orang ini murid, yang bisa bilang kata orang, masa ini kan orang sementara taat, rajin belajar, sementara mencintai Tuhan, sementara setia. Kok apa ini persoalan makin hari makin menggunung. Siang, artinya kamu dikasihi. Kamu bahkan diberkati. Ini kalau orang bicara pandang. Kalau bicara pandang beda tentang berkat. Yang tidak akan khotbah begini. Tapi karena orang selama taruh di dalam hati. Berkat yang benar, berkat menurut Tuhan itu adalah berkat penyertaannya.
Tidak selalu badai langsung reda. Tidak selalu persoalan langsung selesai, bukan. Tidak selalu bahkan sakit langsung sembuh. Justru ada saatnya karena kamu diberkati, justru kamu yang tadinya sehat sekarang sakit. Hah? Iya. Pak Yakub kan tadi begitu toh. Yakub ada sampai Yakub tuh sangat kuat tadi toh. Waktu bergulat, dia sangat kuat. Kok waktu dia diberkati gimana? Sokento. Tadinya nyandak sakit. Setelah mulai taat, siapa kita sosaki? Siapanya datang? Sosaki. Ya, so itu datang. Bukan setelah sakit, nyandak datang dia. Bagaimana kamu bisa terlatih menjadi anak yang dikasihi, yang diberkati? Ternyata Tuhan Tuhan caranya seperti itu. Belajar untuk lebih percaya dengan caranya, dengan keputusannya. Dia paling tahu cara apa yang paling tepat untuk kita. Ada orang lain nyandak perlu jadi kento untuk sampai di ujung. Ya. Ada orang lain bukan Tuhan pukul DP paha, Tuhan pukul DP tangan. Tuhan pukul DP doi. Tuhan pukul DP telinga. Itu kan Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk membuat kita sampai di tujuan dengan selamat. Itu yang Tuhan paling suka. For apa saudara sekali lagi? Itulah yang banyak doi. Siapa tuh orang? Rajin doa, rajin puasa, rajin sobeking semua dekan Tuhan. Siapa kon orang yang ada doi, Tuhan tahu yang tepat. Tuhan tahu angko jangan terlalu banyak tuh doi. Pasti angko susu anyor. Tuhan tahu. Pak dia mesti ukur. Sampai dia tahu bikin apa. Soalnya ada sama sekali begitu, mesti begitu. Begitu. Ada yang mesti ada oto. Ada yang cukup dengan motor. Ada yang ini boleh semua. Tuhan tahu yang tepat. Nggak usah orang bandingkan. Harusnya kan orang kalau orang rajin-rajin. Dulu orang sewa motor. Sekarang orang ada motor sendiri. Tidak selalu begitu. Ada yang justru dulu ada oto. Sekarang sudah ada apa-apa. Tuhan tahu cara yang tepat untukmu. Percayalah. Ini saudara lihat. Waktu kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara akan semakin mengenal dia. Waktu kamu semakin mengenal dia. Saudara Tuhan mau bikin apa saudara percaya. Anak-anak yang sangat kenal orang tuanya. Sampai DP mama sepukul dia tahu DP mama sayang sekali pada kita. Justru mama dah pukul ini kita tahu mama sayang pada kita. Justru dapat marah karena aku sangat disayang. Ini bayangkan saudara kalau orang ini mau dilatih. Tidak mau dididik. Tidak mau dimuridkan. Padahal Tuhan paling tahu cara yang paling tepat untuk membuat orang ini berhasil menjadi anaknya. Berhasil sampai di tujuannya. Masalahnya kan tujuan Tuhan yang atur. Cara untuk mencapai tujuan itu nanti dia yang bawa. Nah kalau saudara tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, kong mau sampai di sana bagaimana dia bicara? Di situ ada